Cleo berdiri di samping Kenan dengan wajah yang tegang dan tangan yang bergetar dengan hebat. Bagaimana tidak tegang jika saat ini dirinya berada di hotel di tengah memesan sebuah kamar. Cleo yang ketakutan menatap sekitarnya untuk mencari keberadaan Alex, dan kini bisa bernafas dengan lega saat melihat pria yang dicarinya itu berjalan memasuki hotel. Meskipun sedikit terlambat karena mereka tidak satu mobil. Karena setelah keluar dari restoran, Cleo diminta masuk ke dalam mobil Kenan karena pria itu bilang ingin mengenalnya lebih dekat. Tapi kenyataannya selama di perjalanan menuju hotel, Kenan hanya diam tanpa mengeluarkan satu kata pun. Kurang kerjaan sekali bukan? Sudah menyebalkan, sombong, angkuh, dan sok memerintah. Semua sifat yang tidak disukainya ada semua di diri Kenan. Semakin membuat Cleo ingin cepat-cepat menghancurkan perjodohan mereka. Karena tidak ingin terjebak di sebuah pernikahan dengan suami yang begitu dingin dan arogan seperti Kenan Mayer. "Alex," panggil Cleo. Sontak Kenan dan Bram menoleh ke arahnya dan Alex membuat Cleo diam dan menunggu waktu yang tepat untuk memberikan kode pada Alex untuk membawanya pergi dari hotel ini. Dan saat melihat Kenan dan Bram fokus berbicara dengan resepsionis, Cleo kembali melancarkan aksinya. "Bawa aku pergi," ucap Cleo dengan setengah berbisik. "Apa? Aku tidak mendengar suara Anda," jawab Alex yang ikut berbicara dengan berbisik. "Ih," Cleo mengumpat dalam hati. "Bawa aku pergi." Ia mengucapkannya dengan gerak bibir yang lambat agar Alex bisa mengerti arti ucapannya. Namun sayangnya pria itu justru mengangkat kedua bahunya dengan wajah tak mengerti. Sungguh ingatkan padanya untuk benar-benar memberikan hukuman pada Alex, ketua tim Delta itu. "Bawa aku pergi dari sini sekarang," Cleo mengatakan itu dengan gerakan tangan dan kaki agar si pengawal pribadinya itu mengerti. "Kau sedang apa?" tanya Kenan dengan kening yang berkerut saat melihat tangan dan kaki Cleo bergerak dengan aneh. Cleo terkejut karena Kenan melihat aksinya. Aku sedang pemanasan agar siap menerima serangan darimu." Ia memutar pinggangnya ke kanan dan kiri bergantian. Dan tentu saja yang dilakukan Cleopatra membuat semua orang yang ada di ruangan tersebut menatap dengan penuh tanda tanya. Tidak terkecuali Kenan, Bram, dan Alex. Bahkan Alex mati-matian menahan rasa ingin tertawanya saat melihat bagaimana seorang Cleopatra terjebak dengan rencananya sendiri. Sebenarnya Alex mendengar dan mengerti apa yang dikatakan Nona Cleo, tapi dia sengaja berpura-pura tidak mendengar untuk melihat bagaimana seorang Cleopatra keluar dari permasalahan yang dibuatnya sendiri. Dan jika nonanya itu tidak bisa keluar dari masalahnya, saat itu juga Alex akan membantunya. "Ayo," Kenan mengajak Cleo setelah kunci kamar ada di tangannya dan membawa wanita itu menuju lift. Saat mereka akan masuk, Kenan menatap ke belakang di mana Bram dan anak buah Cleo berada. "Dan kalian tunggu di sini, terutama Anda," Kenan menunjuk dengan sorot matanya pada Alex. "Tuan David Matthew sudah mempercayakan putrinya padaku, jadi jangan mengganggu kami." Alex hanya diam lalu menatap pada Cleopatra. "Nona, jika Anda ingin pulang, sekarang ikut denganku, dan aku hanya akan menuruti apa yang Anda katakan, bukan yang lain." Alex ini menatap wajah pada Kenan Mayer. Menarik, guman Kenan dalam hati, menatap tajam pada Alex yang dinilainya cukup berani menjawab perkataannya. "Alex, kau ingin menelan ludahmu sendiri?" potong Kenan dengan tatapan yang meremehkan. "Sial," umpat Cleo dengan kesal. Ia tidak terima dipandang seperti itu, hingga jiwa seorang playersnya meronta-ronta, tidak terima jika dikalahkan begitu saja oleh pria angkuh seperti Kenan. "Aku hanya ingin mengatakan pada Alex untuk menunggu di sini." Cleo masuk ke dalam lift dan disusul oleh Kenan. "Tapi Nona," Alex ingin menahan pintu lift yang hendak ditutup, namun tangannya dicegah oleh asisten pribadi Kenan Mayer. "Tugas kita di sini untuk melaksanakan perintah dari mereka, bukan untuk mengurusi masalah pribadi," ucap Bram dengan bijak. Alex terdiam, namun hatinya tidak tenang. Ia pun memutuskan menghubungi Tuan Agam untuk memberitahukan apa yang terjadi pada Cleopatra.